Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah, melihat kebesaran ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI di seluruh wilayah, daerah, dan kepulauan bumi Nusantara dan sekitarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat karunia yang begitu besar kepada kita. Hari ini kita telah sampai kepada hari ke-6 berpuasa. Semoga puasa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hantarkan salam kasih kepada dan rindu kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan keluarganya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema ke-6, yaitu tema mengenai 3 sahabat utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sahabat Dirar. Sahabat Dirar adalah seorang sahabat yang diriwayatkan telah berkorban dengan 1000 ekor unta untuk menghalangi serangan kepada kaum Islam. Dan kemudian kita akan juga melihat tayangan mengenai sahabat Abu Ubaidah, seorang yang sangat zuhud di dalam perjuangan. Beliau juga memimpin negeri Syam pada zaman Khalifah Abu Bakar. Belum kita nanti bertemu dengan para pakar kita dan narasumber kita, maka kita saksikan dulu tayangan melihat kebesaran Allah. Kami melintasi padang pasir gundul berbatu dan berbukit-bukit. Sesekali terlihat pemukiman dengan berbagai bangunan yang berdiri di sana. Kendaraan kami makin mendaki dan menyusuri jalan di tepi bukit dengan jurang yang dalam. Ada rasa ngeri berjalan di sana. Tetapi dalam jurang di bawah sana ada satu pemandangan yang menarik. Bukit-bukit kecil terlihat memutih, bak bukit-bukit pasir di padang pasir, atau seperti kemah-kemah yang didirikan di padang Arafah di musim haji. Kami memasuki satu daerah perkampungan dengan rumah-rumah. Daerahnya disebut Dir A'la, 55 km di barat daya kota Aman. Dan kami berhenti di satu bangunan. Bangunan tersebut adalah sebuah masjid. Dan di dalam masjid itu terdapat sebuah makam. Itulah makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Dirar bin Azwar. Nama sebenarnya ialah Al-Azur Malik bin Aus bin Huzaimah, termasuk golongan pertama yang memeluk Islam. Terkenal dengan sifat pemurahnya, sehingga diriwayatkan bahwa beliau bersedekah 1000 ekor unta kepada Bani As'ad, agar mereka tidak menyerang umat Islam. Beliau terkenal dengan keberaniannya dalam perang, dan dilantik sebagai Panglima Islam untuk membuka Syam. Beliau dilantik untuk memerangi golongan murtad semasa zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Saudara perempuannya, Khawlah binti Azwar, juga pernah menyertai jihad bersamanya. Dirar juga merupakan seorang penyair dan ikut mendirikan negara Syam atau Syria. Dirar mati syahid semasa perang Yarmouk dan diriwayatkan
beliau juga meninggal karena penyakit taun. Kami kemudian dibawa ke makam Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Nama sebenarnya ialah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diberi gelar Amirul Umara, yang artinya Perdana Menteri, disebabkan sifat zuhudnya yang menonjol. Perawakan badannya yang kurus, tinggi dan berjanggut, menunjukkan dari seorang yang sering menahan lapar dan tidak cinta dunia. Terima kasih pada kerajaan Jordan yang memelihara dengan baik makam para sahabat ini, hingga kami dapat menziarahinya. Menziarahi makam sahabat sesungguhnya suatu yang besar. Hikmah yang terkandung di dalamnya tiada ternilai bagi kami. Alangkah gembiranya apabila manusia yang kita sebut-sebut sebelum ini, kita doakan, kita contoh, kita banggakan dan kita cintai karena jasa dan pengorbanannya mereka itu kepada Islam, artinya juga pada kita, dapat pula diziarahi makamnya. Terasa bergelora dada kami dengan rasa syukur dan suka karena dapat berada di sisi mereka. Kami tidak menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kami ke tempat yang mulia ini. Terasalah kami betapa nikmatnya penggembaraan ini. Menziarahi makam orang-orang soleh ini adalah sunat, dan berdoa di sana mengharapkan bantuan Allah melalui berkah-berkah mereka adalah termasuk doa yang mujarab, karena kami masing-masing mencurahkan perasaan pada Allah di sana. Sambil melihat masjid dan komplek kegiatan Islam di sekitar makam, kami teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah adalah pemegang amanat umat ini. Jika aku bercita-cita, maka aku mengharapkan adanya setiap rumah didiami oleh orang-orang yang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketokohan Abu Ubaidah sebagai sahabat begitu menonjol. Beliau tergolong sebagai pahlawan yang gagah, mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia lagi terpuji, juga terkenal kuat beribadah, zuhud, serta merendah diri. Satu lagi keistimewaan beliau, memeluk agama Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat sebuah markas khas Darul Arkam. Setelah Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah yang pertama. Tetapi kedua tokoh itu menolak dan mengatakan Abu Bakarlah yang lebih utama dan berhak menjabat jabatan khalifah. Setelah negeri Syam atau Syria yang luas serta makmur itu jatuh ke tangan Islam, Sayyidina Abu Ubaidah diangkat sebagai pemimpinnya. Selaku khalifah, Umar Al-Khattab pada suatu masa telah berangkat untuk melihat sendiri daerah-daerah yang baru ditaklukkan Abu Ubaidah. Sesampai di rumah Abu Ubaidah, Sayyidina Umar amat terkejut melihat tidak ada apapun di dalam rumahnya, kecuali tempat makan dan sepotong kain bulu. Melihat itu mengalirlah air mata Sayyidina Umar Al-Khattab. Terharu mengenangkan nasib Abu Ubaidah radhiyallahu an. Maka berkatalah Abu Ubaidah, "Apa yang Tuan tangiskan, wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya saya telah menjual dunia saya untuk membeli akhirat." Kecintaan Khalifah Umar terhadap Abu Ubaidah amatlah besar. Bahkan dengan kepribadiannya, Khalifah Umar berniat untuk melantik Abu Ubaidah menjadi khalifah selepas baginda. Namun Abu Ubaidah wafat di tengah-tengah wabah penyakit yang mengganas di Syam dan dimakamkan di Jordan. Melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI, Anda bersama kami dalam tayangan Melihat Kebesaran Allah. Alangkah haru ya, melihat betapa besarnya kasih sayang dan cinta di antara para sahabat dengan Rasulullah.
Namun kita akan lebih dahulu menemui narasumber kita yang hari ini alhamdulillah telah hadir di studio. Mari kita temui beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mukhti Khalil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa sudah hafal nih ya dengan Bapak ya, tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan juga Bapak Jody. Ya. Assalamualaikum Pak Jody. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya dari kemarin? Alhamdulillah. Stamina kuat Pak ya. Baik. ya. Alhamdulillah ini Pak, kita tadi bersama pemirsa sudah menyaksikan tayangan yang begitu campur aduk lah ya Pak. Harum, indah ya, menyentuh kalbu. Ini produksi Pak, produksi Swadaya TVRI ini Pak. Bukannya produksi lain. Iya. Jadi subhanallah Pak, alhamdulillah. Mohon Pak, Bapak berikan dong Pak. Kayaknya ini sebuah perjalanan kan sesuatu yang istimewa Pak ya. Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Bagaimana Iya. bisa sampai ke sana kita tanpa datang, kita bisa ikut hati kita. Betul. Disekut-sekut rasanya Pak. Saya rasa begini loh Mbak Neno ya. Iya, Pak. Para pemirsa televisi di seluruh tanah air yang saya cintai. Para shaimin dan shaimat. Jadi saya pikir dari judul tadi ada yang cukup menggelitik ya. Melihat kebesaran Allah. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Memang saya pikir sangat-sangat tepat. Saya teringat betul ada ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat yang paling luar biasa di antara mukjizat-mukjizat yang ada yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Itu Al-Quran itu luar biasanya begini, mampu memberikan informasi. Gitu. Pak Jody, Ya. luar biasa. Memberikan informasi tentang apa-apa yang pernah terjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang sebelumnya. Jadi perjalanan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini tidak kurang dari 600-700 tahun jaraknya, Betul. fatrahnya. Nabi Isa ke Nabi Musa itu tidak kurang dari ribuan 1.500 tahun kurang Iya. lebih. Itu belum lagi Nabi Nuh berapa puluh ribu tahun yang lalu. Namun itu semua Itu terkumpul. Al-Quran itu menjelaskan situ. dengan akurat dan bukti-bukti itu sampai sekarang makin jelas tentang kebenaran informasi Al-Quran. Inilah yang saya masya Allah berkuak ya. luar biasa. Jadi di dalam surat Ali Imran itu Allah menyatakan begini, qad khalat min qablikum sunanun, sungguh telah lewat aturan-aturan sebelum kamu. Oleh karena itu, aturan yang Allah berikan itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Betul. Ada yang iman, ada yang kafir, Iya, kira-kira betul. gitu kan. Nah, dengan sekarang lalu Allah menyatakan fasiru fil ardi. Mbok yo Anda itu melakukan perjalanan. Lihat Fasiru itu loh. fil ard. Sara yasiru, berjalanlah Anda berjalanlah. fil ardi di muka bumi ini. Kalau Anda mau melihat di muka bumi ini, maka Anda akan tahu bagaimana kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang yang mendustakan akan kebenaran itu. Orang yang baik juga akibatnya jelas, orang yang tunduk juga jelas, yang menentang, yang kafir juga jelas. Memang- Contohnya Fir'aun Betul. dan kawan-kawan. Memang itu yang menjadi tujuan dari melihat kebesaran Allah yang ini. dibuat oleh TVRI ini Pak, agar Iya. kita bisa betul-betul Belajar, full ya. yakin. Oh ternyata apa yang diinformasikan oleh tadi Bapak katakan Al-Quran, iya. Al-Quran itu Kebenaran. benar. Nah, ini luar biasa. Ada. Ini kita sampai ke dunia sahabat ini Pak. Iya. Iya. Betul, Ini betul, kan sahabat-sahabat ini tadi disebutkan Pak, salah satunya Iya, yang iya, sangat iya. menarik saya kira itu sahabat Dirar Iya, bin iya, iya. Azwar. Hmm. Itu tadi disebutkan Pak ya, beliau itu menyumbangkan ya Iya. 1000 ekor unta. Ini sebetulnya Pak kalau di refer kepada Al-Quran, kita Iya, kembali ke iya, Al-Quran, iya. itu adakah Pak ayat yang sehingga membuat barangkali saya nggak paham, yang membuat sahabat Dirar Iya. itu bergegas sampai menyerahkan dan rela terhadap Iya. 1000, itu kan bukan main Pak. Iya. Ya itu di dalam surat At-Taubah kan jelas. Atau Allah. mungkin bagi pemirsa nanti bisa Iya. mencari ya Pak ya. Mungkin tapi bunyinya dulu Pak ya surahnya. Surat Ini kita At-Taubah itu ayat yang ke-111. 111. Iya. Allah menyatakan di awalnya begini. Ya, ini waktunya sangat terbatas. Iya, soalnya. iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Jadi innallaha ashtara, Allah sungguh-sungguh. Awalnya pakai inna. Iya, Inna Allah itu harfu sungguh-sungguh. taukid, Ya. harfu taukid, taukid penekanan. Sungguh Allah membeli. Sungguh Allah membeli ya Pak ya. Membeli. Minal mukminin, dari orang yang beriman. Sungguh Allah Pengertiannya membeli dari orang yang pengertiannya beriman. ya mukminin itu ya laki-laki ya perempuan ya. Baik. Termasuk di dalamnya Iya. yang mukmin pokoknya. Lanjutannya gimana Pak? Anfusahum. Allah Anfusahum. membeli jiwanya. Membeli jiwanya. Nyawanya dibeli oleh Allah. Jiwa dan nyawanya dibeli oleh Allah Wa amwalahum, dan seluruh hartanya. dan seluruh hartanya. Jadi kalau sudah bicara masalah nyawa dan harta itu berarti semua miliknya lah katakan. Lalu dijanjikan Dibeli dengan apa? Kompensasinya kompensasinya pasti. Bil jannati. Bil Dibeli dengan jannati. surga. Waduh, Jadi- ini janjinya sorga nih, Ya. Mas Jody. Ini kalau Surat At-Taubah itu ini ya. kalau Surat At-Taubah. kalau Mas Jody sendiri berpendapat bagaimana? Ini kan Ya, ya. hadir Mas Jody Ya, bahwa ini ini kan At-Taubah. 1000 ya, Mas. Ini 1000 1000 ekor unta. unta. Betul Tadi. bahwa itu bisa dimakan ya. Itu memang daging untuk dimakan. Tetapi kan pada hari itu kan tidak ada kendaraan. Kita mungkin bisa Sarana transportasi. sarana transportasi Mungkin utama. barang yang suatu termasuk luxury ya, Iya. luxury goods ya, suatu barang yang lux barang Iya. saat itu ya. Jadi kalau saya melihatnya ya, ini kita bicara tentang sahabat Sayyidina Dirar Iya. bin Aswar ya. Memang saya kira mereka para sahabat Nabi itu, istilah sahabat quote unquote itu kan sama dengan panglima juga di situ, sama-sama mati syahid demi keyakinan dan prinsip dan belief yang ada di dalamnya. Kalau kita kembali ke At-Taubah, itu satu-satunya yang diharapkan, dia ingin memberikan seluruh harta, nyawa, apapun yang dimiliki, berarti dia bisa kemana-mana. Jadi kalau 1000 ekor 1000 unta berarti ekor 1000 unta. mobil kali ya? Katakanlah 1000 mobil, katakanlah kelasnya itu seperti Kijang kan, Misalnya ya, 1000 Kijang. Kalau setelah 1000 satu kali. mobil itu 100 jutaan, itu sekitar 100 miliar. Kalau 1000. miliar. Katakanlah Banyak ya, Pak. 100 miliar. Jadi dia 100 mengabdikan 100 Ada nggak ya miliar. sekarang ya Pak Jody? Seseorang yang mungkin memperjuangkan hal itu. Udah langka Ada lah, barangkali. tapi langka, tapi ada lah. Mungkin ya. ada. Karena Itu tauhid keyakinan. tadi ya Pak Ya, ya. tauhid tadi, Kalau ada keyakinan. tauhid bisa beres Pak ya. Iya, iya. Namun ini yang menarik lagi adalah Pak Khalil, Iya, iya. yang menarik lagi begini. Kita kan mengenali ini baru 3 sahabat, banyak sekali Pak. Betul, betul, yang betul. wafat di Jordan ini Sangat, banyak sekali. sangat, Kita sangat. mengambil hanya 3 ya. Keistimewaan atau begini Pak, sebetulnya kenapa sih Pak? Ini mendasar nih. Iya, iya. Kenapa sih kita mesti mengenal sahabat? Iya, iya. Kan banyak tokoh-tokoh dunia ya yang bisa kita amati sukses. Iya. Tapi apa ini rahasianya Pak di dalam diri para sahabat? Iya. Nah, saya pikir begini Mbak Nino, ya. Sekarang memang sebetulnya kalau kita prediksi sekarang tidak kurang kok orang-orang hebat itu. Orang yang berhasil Ya, ya. Apanya? Dari sisi apa kan Nah, tentunya begitu ya. ya. Berhasil dari segi usahanya, ya jadi orang yang sukses, ya, berusaha. Orang yang pandai dalam sisi keilmuan. Betul. Ya maaf, orang banyak punya titel kan? Betul. Titelnya ada termasuk Pak Jody kan titelnya banyak. Berentet ya. Iya, titelnya banyak sekali itu. Nah, tapi maaf ya, itu mohon maaf sekali lagi, itu bukan jaminan. Subhanallah. Jadi orang soleh itu tidak diukur dengan pendidikan formal Pangkatnya. kira-kira begitu ya. Iman, Dan ya. pendidikan formal. Soalnya dulu nggak ada Pak ya titel itu para sahabat, Iya, tapi Bukan kira-kira dari- begitu. cap Iya. aja. apa ya dari Padahal dari sifat segi keilmuan beliau juga sangat hebat, memahami Al-Quran itu merupakan keilmuan yang luar biasa sebetulnya. Tetapi nggak ada formal titelnya. Apa kata dia sarjana Al-Quran kah? Apa? Sekarang kadang-kadang orang baru hafal berapa ayat saja udah sarjana Al-Quran. Iya, sebab Kira-kira menarik begitu lah. sekali. Ya, memang Apakah nggak bisa itu gitu ya Pak ya? Apakah itu karena lantaran keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dari Rasulullah kepada para sahabat itu betul-betul ya Allah kedermawanannya, keberaniannya dan Iya. bagai sifat-sifat utamanya Ya, itu itulah. Jadi memang dari segi akhlak, dari Iya. segi moralitas, mereka kesolehannya. Jadi bukan sekedar keilmuannya, tetapi kesolehannya mereka itu. Soleh, orang yang baik, Iya. yang memiliki akhlakul karimah, yang betul-betul ikhlas dalam beramal, dan hanya satu yang ingin dicari, ridho Allah ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita sudah sampai Itu kepada yang Masya paling Allah, aduh mendasar sekali, sangat mendasar. paling Ya. hakiki ya Pak ya. Terus Jadi, Nabi begini Bu, Mbak Neno ya, ini ada satu. mungkin nanti kita lanjutkan Pak ya. Pemirsa TVRI, namun sebelumnya ingin kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa setelah ini ada dialog interaktif dan kuis yang nanti akan kita sediakan waktunya ya. Ya, kita teruskan pembicaraan kita dengan Bapak Kiai Haji Mufti Khalil. Baik, Pak, Mbak Neno. saya ini mendengar
ikut mendengarkan saja gigil hati saya. Seorang raja mengantar panglimanya, ya panglimanya naik, kemudian rajanya di bawah, mengantar sekian jauh berjalan, dan panglimanya menangis. Ini hubungan apa ini, Pak? Ini bukan sekedar hubungan raja dan panglimanya. Memang ini Rasulullah ya. Rasulullah kan Saat sebelum mau mengantar. meninggal itu Rasulullah saat itu tuh kalau nggak salah. Iya betul. Setelah Setelah itu itu, ya. Jadi begini ya barangkali ya Mbak Neno ya. Memang Rasulullah itu telah di dalam syariatnya menanamkan aturan-aturan, menanamkan pengertian-pengertian, pemahaman yang sangat mendasar. Satu di antaranya, Rasulullah menyatakan begini, di dalam suatu kesempatan, Anda belum beriman dengan sempurna. La yu'minu ahadukum, begitu kata Rasulullah. Sampai kapan? Hatta akuna, sehingga aku Rasulullah ini ahabba ilaikum, lebih engkau cintai Daripada miwalidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, anak-anak. wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi kecintaan kepada Rasulullah memang dituntut betul oleh ajaran Islam ini. Dan Nabi pantas untuk dicintai karena beliau itu orang yang sangat-sangat baik. Baik, sempurna. Seakan-akan ya di samping Allah Subhanahu wa taala yang beliau sangat sempurna sebagai manusia yang luar biasa. Orang Jadi, yang sangat dicintai oleh memang Allah pantas Subhanahu. dicintai. Pantas dicintai beliau itu. sehingga para sahabat pun mengikuti jejak orang yang dicintainya tersebut. Betul, Sehingga Mbak Neno, Masya kalau nggak Allah. salah ada ungkapan zaman apa Pak? Ya. Nggak tahu. Ya, memang Zaman itu. Ada, zamanku ya. adalah apa yang istilahnya? terbaik itu ya istilahnya. Apa itu Pak ya? Iya. Jadi kata Rasulullah pernah begini mengatakan jadi bahwa afdhalul qurun, waktu Ya, yang afdhalul afdol, qurun. yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik itu adalah qarni kata Qarni. Nabi. Iya. Jadi masaku, periodeku itu yang terbaik. Sehingga tidak mengherankan sahabat sekarang beda dengan Oh sahabat. iya, Iya Pak. Ya, Mas Jody. Apa pandangan Mas Jody terhadap sahabat? Sebetulnya kita tadi kita bahas. Iya. Ada Abu Ubaidah, itu juga luar biasa loh. Oh iya betul. Kita baru bicara masalah diror yang seorang Masalah- orang yang punya banyak unta, tapi juga seorang penyair yang lembut. Iya, Sebetulnya ya. iya. Itu Seorang penyair. multi intelligence ya Pak ya. multi intelligence. Kemudian habis itu kan tayangan masih dalam tayangan Abu pertama itu Ubaidah, Abu Ubaidah sahabat. itu luar biasa yang kita lewati. Tapi apa boleh buat? Ini kita sebelum kita juga mungkin bahas sebetulnya bahwa memang sahabat yang betul-betul mengorbankan jiwa dan raganya, mereka lah ini yang kita bahas hari ini. Iya. Itu tarikan hati yang luar biasa, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk keyakinan dan pada Nabi. Iya. Itu memang sahabat dalam arti kalau kita kembali ke struktur katakanlah yang untuk bukan hanya membedakan dengan sahabat pada zaman sekarang, Iya, iya. tapi itu mungkin sahabat lebih daripada setelah itu kan tabi'i ya, Tabi'in, kalau nggak salah ya, iya. tabi'in, Iya. kemudian dan seterusnya Ulama, lebih jauh lagi dalam wali. zaman. Ini yang paling dekat tidak hanya sebagai kawan, tapi juga mereka adalah panglima-panglima. Sayyidina Dirar. Sayyidina Dirar itu dia panglima perang yang membuka pintu masuk ke pemerintahannya Syam ya. Syria sekarang. Baik, untuk inilah kita belajar kembali ya Pak ya barangkali. Kan kita harus berpikir positif Pak ya. Iya, iya. Dengan Luar melihat biasa. tayangan ini Iya, insya iya. Allah para pemimpin Manfaatnya sangat muda besar, ya. akan mudah-mudahan amin. ya akan mengikuti jejak Iya. sahabat-sahabat. Pengorbanannya Namun ya. Bapak Jody dan Pak Mukhti yang saya Ya. hormati, saya ingin berbagi dengan pemirsa di nomor telepon 574 1435 atau untuk luar Jakarta Jabotabek di 574 1501 untuk kuis yang berikut. Setiap penjawab akan mendapatkan uang senilai Rp100.000 dari Isardas. Pertanyaan yang pertama yang kami ajukan, yang berhasil menjawab. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu nama sahabat Rasulullah SAW yang baru saja kita bahas di acara ini. Satu saja. Apabila Anda berhasil menjawab satu saja, Anda berhak mendapatkan Rp100.000 dari Isardas. Silahkan pemirsa, sebutkan salah satu nama sahabat Rasulullah SAW yang baru saja kita bahas di acara ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ternate Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah. Bapak siapa Pak? Bapak Ade Dano Haji Muhammad. Bapak Haji Muhammad. Ya. Jawab. Ade Dano Haji Muhammad. Ade Hanu Haji Muhammad. Aduh. Dano Haji Muhammad. Danu Danu Haji Haji. Muhammad. Ya, Aduh silakan. maaf Pak ya. Iya. Silakan jawabannya Pak. Ya. Iya Abdul betul. Qaeda.
sebetulnya mungkin agak sedikit kurang sedikit sebetulnya Bapak mungkin kurang mendengar tadi kurang jelas ya. Memang namanya ulang lagi boleh Pak? Abdul Qaida. Ya memang kedengarannya tapi ini sudah sangat pronounce seperti itu ya kedengarannya. Yang sebenarnya bernama Abu Ubaidah Pak. Iya, Ya, betul, sahabat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ya betul, iya, iya, alhamdulillah. Kita belum bahas Insya banyak Allah ini. Bapak mendapat 100.000 dari Sardas. Iya, Maksudnya Abu Ubaidah kan? Beda Ya, sejarah. betul. Nomor telepon Anda jangan diputus dulu Pak, TVRI akan mencatatnya dan menghubunginya ya. Bapak jangan tutup Iya. dulu, kami akan bicara lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu Mbak Ya Neno, Rabbil yang Alamin. tadi yang belum kita bahas itu banyak yang menarik pengorbanan dari Ubaidah, Iya, iya. dari Abu Ubaidah. Saya tertarik sekali sejauh mana yang tadi kita banyak bertanyakan bahwa kita kok kayaknya nggak ada yang berkorban seperti itu, sahabat-sahabat kita. Iya. Kita bisa bayangkan pada saat itu Ubaidah ini dia lihat musuh di antara musuhnya di perang Uhud kalau nggak salah ya Pak ya. Itu dikenal pada saat itu musuh bapaknya, ayahnya adalah berseberangan dengan dia. Iya. Dia berusaha menghindar Di untuk bertemu. barisan lawan. Di barisan lawan di perang Uhud itu. Dia berusaha berhindar, dia berhindar. Tapi demi keyakinan dia, belief dia, Iya. keyakinan dia kepada Allah. Akhirnya Pada saat pertemuan dengan ayah yang tidak dapat dihindari lagi, akhirnya karena Iya. ini masalah akidah. tapi masalah kemudian beliau kalau nggak salah mengatakan kepada Rasulullah dan Rasulullah ya dia mengatakan, menangis dan iya, dia betul-betul merasa berdosa dan merasa karena ini masalah keyakinan Iya. Iya. dan kemudian dia sampai juga- sebegitulah Pak ya sampai begitu pengorbanannya. pengorbanannya. Ini yang saya ingin gambarkan Subhanallah. betapa pengorbanan seperti itu. Baik Pak Jody, kita beralih ke pemirsa lebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk kuis yang kedua nih Pak Jody. Nah. Pemirsa, inilah kuis yang kedua. Silakan menjawabnya. Seorang sahabat Rasulullah yang digelari Amirul Umara masuk Islam sebelum Rasulullah mendapat markas di rumah sahabat Darul Arqam. Ia juga dicalonkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama. Namun ia menolak. Siapakah dia? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Pak? Ya, Dari Winterland, Bu. dari Winterland. Winderland. Iya, benar. Dari mana Pak? Bekasi. Bekasi. Jawabannya apa Pak? Tadi yang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Salah ya. Maaf ya Pak ya. Belum. Baik, Belum. jawabannya adalah sahabat Abu Ubaidah. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Ketemu kembali besok ya insya Allah. Terima kasih Pak kasih, Mbak Lina. Pak Halil ya. Alhamdulillah, ya. Kita butuh lebih banyak waktu lagi, tetapi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, waktu jua yang memisahkan kita. Alhamdulillah, namun demikian kita banyak dapat pelajaran tentang para sahabat. Esok hari kita akan berjumpa kembali insya Allah di TVRI pada jam yang sama. Saksikan kembali melihat kebesaran Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Masuk nih Bu Asli. Tiada Tuhan